Assalamualaikum, selamat datang di channel Bu Guru Ria. Materi kita kali ini, kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca, yaitu tanda tanya. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya dulu, lonceng, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Tanda baca itu terdiri dari apa saja ya? Nah, coba perhatikan. Ada tanda tanya, ada tanda seru, tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda petik, tanda titik dua, tanda titik koma, dan tanda titik-titik, serta tanda kurung. Seperti yang Bu Guru Ria jelaskan tadi, kali ini kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat tanya. Jadi yang perlu diingat, kalau ada kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya ya. Kata yang sering digunakan untuk membuat kalimat tanya, di antaranya yang pertama apa, kedua siapa, ketiga mengapa, keempat kapan, kelima di ke dari mana, keenam bagaimana, dan ketujuh berapa. Yuk kita cari tahu fungsi dari kata-kata tersebut. Yang pertama apa? Untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Jawaban biasanya menjelaskan apa yang ditanyakan. Kedua, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa. Ketiga, mengapa? Berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa. Umumnya, jawaban diawali dengan kata karena atau sebab. Kata keempat, kapan? Berfungsi untuk menanyakan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban dapat berupa waktu, hari, tanggal, dan bulan. Kelima, di mana, kemana, dari mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa, baik itu sedang berlangsung, sedang digunakan, maupun akan dituju. Kata keenam, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya peristiwa, serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kata terakhir, berapa? Untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dari sebuah keadaan yang ingin ditanyakan. Sekarang kita akan berlatih mencoba membuat pertanyaan, tapi sebelumnya kita harus membaca bacaan terlebih dahulu. Setelah bacaan selesai baru kita bisa membuat pertanyaannya. Kita baca dulu ya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, sekarang kita berlatih membuat kalimat tanyanya ya. Yang pertama, apa nama ikan hias yang dipelihara Dayu? Jawabannya, ikan hias yang dipelihara Dayu adalah ikan mas koki. Sekarang pertanyaan tentang siapa. Siapa yang suka memelihara ikan mas koki? Jawabannya, yang suka memelihara ikan mas koki adalah Dayu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ya? Mengapa Dayu selalu memberi makan ikan hiasnya? Jawabannya, supaya ikan hiasnya tidak mati. Pertanyaan selanjutnya tentang kapan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya,
ikan hias diberi makan setiap hari? Pertanyaan selanjutnya, dari mana? Cuman di sini Bu Ria pakai di mana. Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya, ikan hias dipelihara di akuarium. Kita juga bisa membuat kalimat tanya dengan kata bagaimana. Bagaimana perasaan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Jawabannya, perasaan Dayu senang saat melihat ikan hiasnya berenang. Yang terakhir, kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata berapa. Berapa jumlah ikan Dayu pada gambar? Jawabannya, jumlah ikan Dayu ada 3 ekor. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Bu Guru Ria harap kalian sudah bisa membuat kalimat tanya dengan kata-kata tanya secara benar. Tolong diingat juga, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jangan sampai lupa ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.